Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks puisi ya. Jadi KD yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, berikut ini adalah paparan satu bab teks puisi secara utuh. Nanti ada 5 tahapan yang akan kita lalui. Untuk pertemuan kali ini kita akan sampai pada tahapan A dan tahapan B ya. Jadi kalian akan mengenal apa itu puisi, kemudian ciri-ciri puisi dan juga jenis puisi. Kemudian kalian juga akan mengenal unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Jadi anak-anak, puisi itu merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang bahasanya itu padat, singkat, ada irama dengan bunyi-bunyi yang padu, dan dipilih dengan menggunakan kata-kata kias. Itu yang membedakan teks puisi dengan teks yang lain ya. Jadi kalau puisi itu pasti nanti akan penuh dengan makna-makna yang bisa kita artikan. Beda dengan kalian misalnya membaca cerpen atau kalian membaca teks berita, teks prosedur, itu nanti akan beda dengan bahasa dalam teks puisi. Nah, puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan juga struktur batin dalam puisi. Jadi puisi itu imajinatif. Artinya imajinatif itu apa? Hayalan ya. Dengan hayalan kita, tapi juga bisa berdasarkan pada hal yang nyata memang kita rasakan. Sebagai contoh, mungkin kalian merasa sedih, kalian merasa bahagia, kalian merasa haru, itu nanti kalian bisa menuangkan bahasa-bahasa kalian dalam bentuk imajinatif ke dalam bentuk puisi. Lalu apa saja sih sebenarnya ciri-ciri dari puisi itu? Nah, sekarang simak paparan ini ya. Yang pertama, bahasanya padat. Artinya bahasa padat itu apa? Puisi itu kan bentuknya larik, bukan kalimat-kalimat. Bedakan ya. Kemudian yang kedua, itu memperhatikan diksi. Diksi itu apa? Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan. Tentunya pilihan kata itu harus pilihan kata yang indah. Kemudian mempunyai daya imajinatif dan figuratif, artinya nanti menggunakan majas-majas. Kemudian mempunyai rima. Rima itu persamaan bunyi ya. Persamaan bunyi itu bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal. Kemudian mempunyai irama. Irama itu nanti berkaitan dengan ketika kita membacakan puisi, itu kita harus memperhatikan perasaan yang terkandung dalam puisi itu. Misalnya, kalau perasaan sedih, tidak mungkin puisi itu akan dibaca dengan penuh semangat. Itu pasti nanti tidak akan sama iramanya ya. Kemudian, memperhatikan bentuk atau tipografi. Jadi puisi-puisi itu juga memiliki tipografi atau bentuk. Misalnya ada yang bentuknya itu hati, ada yang bentuknya itu misalnya menyerupai pepohonan, itu juga ada. Ada puisi yang bentuknya itu menyerupai misalnya payung, itu ada. Jadi seperti itu ya ciri-ciri dari teks puisi. Nah, anak-anak, untuk jenis-jenis puisi secara garis besar kita akan mengelompokkan jenis puisi itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu nanti dinamakan dengan puisi lirik. Kemudian ada puisi deskriptif, ada juga puisi naratif. Nah, puisi lirik itu berbentuk elegi, bisa juga berbentuk serenada, bisa juga berbentuk ode. Kalian bisa membuka contoh-contoh puisi lirik ini ada pada buku paket ya. Jadi misalnya ada elegi esok hari. Coba kalian cari puisi itu ya dengan judul elegi esok pagi atau esok hari. Kemudian yang kedua, serenada. Nah, serenada itu banyak dibuat oleh W.S. Rendra. Coba kalian simak, salah satunya ada di buku paket, itu ada serenada. Kemudian ada ode, misalnya ode buat proklamator. Itu juga ada di buku paket. Silakan kalian cermati dengan baik puisi lirik tersebut. Kemudian yang kedua ada puisi deskriptif. Itu bentuknya bisa satire, kritik sosial, kemudian impresionistik.
Nah, satire atau kritik sosial dan impresionistik ini adalah contoh-contoh puisi yang biasanya itu menyindir tetapi dengan menggunakan bahasa puisi. Kalian bisa lihat contohnya itu juga ada di buku paket ya. Kemudian ada puisi naratif. Puisi naratif itu dalam bentuk balada atau romansa. Biasanya isinya itu berkaitan dengan percintaan temanya. Itu adalah puisi naratif. Nah, itu juga kalian bisa simak di buku paket. Coba sekarang cermati buku paket kalian, dibaca contoh-contoh puisi, di situ ada banyak sekali. Sambil kalian kelompokkan ya, mana yang masuk puisi lirik, mana yang masuk puisi deskriptif, dan mana yang masuk dalam puisi naratif. Berikutnya, kalian akan mengenal unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah struktur fisik. Struktur fisik itu yang tampak dari luar. Kemudian ada struktur batin. Struktur batin itu yang harus dicermati dengan mendalam supaya kalian bisa mengetahuinya. Nah, itu bedanya. Jadi unsur fisik yang pertama itu ada diksi. Diksi itu berkaitan dengan pilihan kata. Imaji itu berkaitan dengan apa yang kalian pikirkan. Kata konkret itu berkaitan dengan kata-kata yang mengandung makna. Kemudian ada majas. Majas ini berkaitan dengan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Misalnya ada personifikasi, kemudian ada metafora, dan lain-lain. Kemudian ada verifikasi. Verifikasi ini juga berkaitan dengan, itu di LKS sudah ada ya. Misalnya ada rimanya, metrumnya. Nah, itu silakan kalian pelajari di LKS. Kemudian ada tipografi, itu berkaitan dengan bentuk puisi tadi ya. Yang kedua, struktur batin puisi itu terdiri atas tema, perasaan, nada, dan juga amanat. Nah, itu anak-anak yang bisa kita pelajari berkaitan dengan unsur-unsur pembangun dalam puisi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa sambil mempelajari di buku paket maupun di LKS yang sudah ada di tangan kalian masing-masing ya.